Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Surah Ali Imran ayat 164. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman. Kepada siapa, Bu? Ayat lagi ada Allah karunia. Kapan? Ketika Allah mengutus seorang Rasul, dalam kurung Muhammad, di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nikmat Allah yang paling besar itu untuk kita adalah dijadikannya kita menjadi umat Nabi Muhammad. Itu nikmat yang paling besar. Sehat kita, tapi kita bukan umat Nabi Muhammad, maka di akhirat kelak nanti celaka. Kaya kita, tapi bukan umat Nabi Muhammad, di akhirat kelak nanti akan sengsara. Jabatan yang tinggi, pangkat dan kedudukan yang tinggi, di akhirat kelak nanti jika bukan menjadi umat Nabi Muhammad, akan dipukuli oleh para malaikat. Maka nikmat yang pada kondang itu adalah dijadikannya kita menjadi umat Nabi Muhammad walaupun kita tidak memintanya. Ada ibu meminta jadi umat Nabi Muhammad? Tidak ada, Pak. Kita tidak ada. Ya Allah, jadikan aku umat Nabi Muhammad. Tidak ada. Nabi Musa itu Bapak Ibu pernah meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan ambo umat Muhammad. Nah, itu dikabulkan oleh Allah? Tidak. Tapi awak tidak meminta, diberikan oleh Allah kita menjadi umat Nabi Muhammad walaupun tanpa meminta. Nah, itu dahsyatnya gitu. Makanya Allah sampaikan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 164 ini, sungguh kata Allah, laqad manallahu, sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada alal mu'minin, kata Allah, kepada orang-orang yang beriman, idba'atha fihim, yaitu mengutus seorang rasul, idba'atha fihim rasulan min anfusihim, dari kalangan mereka sendiri, kata Allah. Nah, itu nikmat. Jadi nikmat kita belum pandang itu, karunia itu adalah diutusnya Nabi Muhammad untuk kita. Nah, makanya kita disuruh oleh Allah itu bersolawat. Asa tadanya namo Nabi Muhammad, maka kita bersolawat kepada Nabi. Kenapa Nabi itu nikmat? Kenapa Nabi itu
karena Nabi adalah rahmat untuk sekalian alam. Di mana Pak rahmatnya itu Ustaz? Karena dahulu akhlak orang-orang jahiliyah itu batu-batu sangat biadab sekali. Maksud itu model itu Pak. Ada tanda Ustaz, tanda seseorang itu disebut sebagai orang jahiliyah. Yang pertama, mereka tidak menghargai perempuan. Nah, itu dia. Aku nak bayu. Asal ia anak padusi sang ayah itu akan merah pada wajahnya. Lalu mereka akan berkata, pilihan hanya ada dua saja, dipelihara atau dibunuh. Anak perempuan tadi. Maka yang paling banyak itu di antara orang-orang Mekah itu anak tadi dikuburkan hidup-hidup. Baca lah suruh anak dikubur hidup-hidup. Tapi banyak juga yang sayang ke anak, walaupun zaman jahiliyah dulu itu. Nah, itu Pak. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kini kita menjadi zaman kok ngiri-ngiri sedap gitu jadi gini Pak. Dahulu ayah yang berani menguburkan anaknya di idenya. Nah, kini amaknya berani loh gitu. Jadi lah kini Bapak Ibu rahmatullah. Yang berita yang viral-viral itu, anak 9 tahun disabilitas dianiaya dapat jamaah mati. Dilakukan rekonstruksi kejadian, manangi orang sebalik mencari bahannya memperlakukan anaknya. Nah, itu dakwah tuh Bu. Dakwah itu. Enggak ada orang jauh itu Bapak Ibu masalah dakwah. Tetangga kita. Nah, itu kejadiannya. Dahulu orang-orang Arab itu ketika mereka punya anak, mereka memelihara atau membunuhnya. Kalau layak tujuh ibu rasulnya pereso anak tadi itu dipelihara tapi bunuhnya untuk mencari giti. Nah itu Bu. Sampai bahkan orang-orang Arab itu dulu jahiliyah itu, oi orang-orang Arab, laki-laki Arab kemari, ambo ada anak produksi, masuklah. Nah itu Pak. Ambo ada anak produksi, masuklah. Tapi dengan syarat keluar. Jual Pak, dijual ada. Gak semalam, gak 2 malam. Ada gini model itu Bu. Ada gini model itu. Apa maju anak ada? Kini lebih daripada itu Bu. Kini lebih daripada itu Pak. Kecik anak Pak. Kakak pai main ya Pak. Kama tahun baru Pak. Kakak pai lu merayakan tahun baru dulu. Kama merayakan tahun baru nak. Kebuki tinggi Pak. Kau pai gua Pak. Kebuki tinggi. Barang jarak pai gua tinggi Bu. Ada sejam. Ada Pak ya. Merayakan hadis Nabi, surga terletak di bawah telapak kaki ibu. Nah, itu dia kek Nabi itu. Artinya apa? Haragoi ibu. Ya Rasulullah, sia yang harus aku hormati ibumu. Sialah ya Rasulullah, ibumu. Sialah ya Rasulullah, ibumu. Sudah itu bapakmu. Bocorin Nabi itu Pak. Ibumu, bapakmu. Nggak apa dulu dong Bapak Ibu, tapi ibumu, bapakmu. Saking luar biasanya perempuan. Wanita adalah yang agama sholat tuh. Wanita yang agama tuh. Negara. Wanita adalah tiang negara. Model itu Nabi mengangkat Bapak Ibu derajat perempuan. Cuman gini manusia itu bana menjatuhkan dirinya balik. Nyo jatuhan dirinya balik. Bu, itu masalah. Yang terbuka kerja Nabi itu, gitu ulurkan jilbabmu sampai ke dadamu, tutui aurat tu, jangan dibalui aurat tu. Awak jadi banyak nama balui. Jahiliyah itu dulu Bapak Ibu, mereka itu tauhid mereka itu centang perenang, artinya kacau. Makanya orang-orang kafir Quraisy itu sebenarnya bukan dipanggil itu kafir Quraisy dah.
Tapi kebanyakan dari mereka itu disebut sebagai musyrik, bukan kafir, musyrik. Kenapa? Mereka masih percaya dengan Allah. Makanya kalau orang Quraisy itu dulu, orang-orang Arab sebelum Nabi datang, itu mereka tetap bersumpah memakai nama Allah. Kalau yang bersumpah, wallahi, demi Allah, kata mereka. Kalau mereka bergembira, Allahu Akbar, kata mereka. Kenapa? Karena agama mereka itu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma deklah lama mana jalannya jauh, mereka lupa yang Allah itu. Mereka hanya menyebut, dan mereka hanya tahu Allah itu Tuhan alam semesta, tapi tata cara menyembah Allah itu mereka yang tidak lagi mengerti. Maka memakai patuangnya, Pak. Kau cara menyembah Allah, minta tolong ke patuang kau, tolong den, sampai ke Allah. Nah, itu beberapa Allah. Makanya ada patung Lata Uzza Manat Hubal itu nampak dan senior dan patuang dari itu, Pak. Salabiannya diukir sedang ada yang kuang, patuang diukir. Kalau diukir sudah itu dipajang. Lataan siko. Kalau ada orang haji dari penjuru dunia, mereka akan beli ini dan dijual mahal. Nanti cara mereka dulu berdagang. Makanya agak payah Nabi di situ berdakwah. Merubah sesuatu kebiasaan buruk itu menyangkut induk balai orang, itu payah dia jalan. Tidak ada dia. Sembahlah Allah. Kalau Allah disuruh sembah berarti patung dibubarkan, berarti ini tidak lagi lah, tidak laku lagi. Maka Nabi itu ditentang. Salah satu ditentang itu. Makanya kalau ada orang tempat bermaksiat, lalu awak urat, nanti ibu barengnya di situ, nyaman jual dua di situ, nyaman jual nasi goreng di situ, nyaman jual rokok di situ. Kalau nak ada yang itu tuh, nyodak laku galena. Ada wahai orang tadi. Sampaikan kepada dia. Lagi yang mau dulu. Yang icik yang aku dah aja. Tidak baik orang itu gawatnya. Maka balik dakwah Nabi di Mekah itu kan. Maka tantangan Nabi itu di Mekah itu bukan hanya harta Nabi itu habis, Pak. Nabi itu kaya Bapak Ibu rahmatullah, tapi habis hartanya. Nabi itu keluarganya berkuasa. Abu Talib itu tidak ada satu orang pun orang Quraisy yang berani menyentuh Nabi Muhammad selagi Abu Talib itu hidup. Karena juara Pak, jawara kadang Abu Talib itu Pak Ibu. Abdul Muttalib itu penguasa Mekah tapi bansai. Nah itu loh. Karena Abdul Muttalib itu orang yang pertama menemukan sumur Zam-Zam kembali. Jadi ketika ada seorang raja namanya Amr bin Luhail, itu di zaman Nabi Ibrahim ke bawah sakete, masuk ini sarang suku Siti Hajar tadi itu, ditimbun sumur itu dari orang yang beriman ketika itu, hilang semua tadi itu. Lebih dari 500 tahun lamanya. Sehingga Zam-Zam itu hanya jadi legenda dari mereka. Abdul Muttalib lah yang menemukan itu kembali. Nah, orang dulu sia yang menyebut itu dia kayak jadi raja. Panjangnya sejarahnya Bapak Ibu rahmatullah Allah. Dia orang berkuasa, Pak. Itu saja Nabi itu kesulitan berdakwah di Mekah. Kenapa? Itu bareng orang tuh kanai. Itu yang jadi repotnya Bapak Ibu rahmatullah Allah. Itu dia. Di tauhid mereka itu centang berenang. Kalau dakwah ini tauhid apa, Pak? Sirik-sirik itu masih ada lagi nih, Bu? Ada, Bu. Jangan salah-salah, Bu. Ada orang buka rumah makan, Bu. Itu tak berapa-apa itu Nabi Muhammad. Tidak saja rumah makan dah. Itu Ustaz fitnah Bu saya. Ambo dulu pernah orang datang Bu ke rumah. Ada mustika kerambi ya, Pak. Bos sampaikan namanya Hak Gumai. Pernah baca dia? Tahun sekian akan terjadi kebakaran di dunia ini. Fasilitas umum. Ternyata ibarat dua. Ini yang terpangkat gedung DPR. Bu, kalau suatu ramalan terjadi pas model itu ujian keimanan Allah untuk awak. Bapak memisahkan itu di inyukah atau di Allah kah? Itu ya Pak. Allah itu dipaskan di Allah Pak. Itu hati-hati. Memang dipaskan di Allah itu. Nyeramal itu dipaskan di Allah. Maka Dajjal itu seperti itu. Dajjal itu bisa menumbuhkan tumbuhan. Bayangkan ribu Tuhan. Tumbuhan Tuhan. Anda kata coba bisa tuh. Anda kata coba jelinya sobat.
Jadi Allah itu godaan untuk awak, rayuan untuk awak, berhasil tak melewati itu. Sama itu ramalan tadi itu nyo. Aja tak juga cari itu, makanya orang ramalan itu perlu menonton tapi pak cari yo berserewel aja pak. Dia masalah akidah bapak ibu ramalan hati-hati. Jadi sebenarnya kita ini nampak sudah kembali lagi kepada zaman lagi mereka pak ini cari itu jantan pak. Akan apa tokoh kan yang benar bapak ibu ramalan Allah. Ibu bisu hati-hati ibu punya anak laki-laki ibu, dia jangan anak laki-laki ibu itu bisu ibu punya anak laki-laki dan ibu laki-laki itu bisu. Ada nama ibu. Itu namanya LGBT tadi itu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian maksiat merajalela, pembunuhankah, berzinakah itu. Nah Nabi itu mengangkat itu. Maka Nabi itu disebut sebagai Al-Quran yang berjalan. Itu kata Aisyah. Seorang pemuda bertanya kepada Ali, sahabat, "Ya Ali, bagaimana engkau menggambarkan Rasulullah?" Lalu Ali balik bertanya, "Lai bisa wa'am menggambarkan dunia boje." Gambarkanlah cerita kamu bahas dunia kau. Dari mana menggambarkan dunia kau? Dari gunung, dari air, dari laut. Kerepotan orang tadi menggambarkan. Engkau saja menggambarkan dunia tidak sanggup, apalagi engkau menggambarkan Rasulullah yang dia lebih mulia dibandingkan dengan alam semesta ini. Tak bisa digambarkan Nabi itu. Maksudnya akhlaknya, kemuliaannya, keagungannya. Kalau fisik Nabi disebutkan pak, fisik Nabi disebutkan. Bahkan fisik Nabi itu Ustaz, Nabi itu kulitnya itu putih kemerah-merahan. Nah itu bu. Kalau awak hitam kemerah-merahan. Nah tempat itu putih kemerah-merahan. Awak hitam kadiang, ada kuning langsat. Hitam diarang ada pak, lain ada pak itu Ramadan. Dan awak sana kuning langsat ya bu. Nah hitam itu sana putih pekat saja gitu. Itu aja pak itu Ramadan. Kalau hitam putih pekat aja gitu. Alis Nabi itu adalah alis Nabi itu model bulan sabit. Pernah jadi bulan sabit kok? Model bulan sabit si orang dan itu seimbang pak, seimbang. Bu pak, kan wajah awak kecil tak ha? Antara semua yang tidak apa itu tidak seimbang dulu. Itu dalam penelitian tidak seimbang. Jadi operasi plastik ini pun berumah kok susah seimbang mana tidak seimbang. Ini dulu ada perlu itu dong. Alis Nabi itu seimbang, bulan sabit isinya seimbang. Itu dia. Dan itu lo nampaknya ditiru dak mak-mak tu mungkin beralih pak ya. Cukur. Lu belum bulan sabit juga Rasulullah sallallahu. Tidak kalau bagi orang Ramadan. Awak lagi alis seperti itu je lah. Makanya mencukur alis itu tidak diperbolehkan. 3 orang yang dilaknat Allah. 1, wanita yang mencukur alisnya. Yang kedua, yang punya tato. Lalu yang ketiga, yang merapikan giginya. Itu dia tuh tadi. Tidak salah satu hadis. Ada banyak lagi yang dilaknat Allah seperti itu. Tingginya Nabi itu tidak tinggi, tidak rendah. Itu Nabi itu. Yang uniknya Nabi itu bu, kalau orang berjalan dengan Nabi, awak kalau buruk itu berjalan awak orang baca. Lain tak buat raja awak. Tambah nampak guru awak baru je. Sinyo tambah raja, awak tambah guru. Nabi tak. Sia orang yang berjalan dengan Rasulullah, mereka bertambah-tambah kegagahan mereka. Itu uniknya Nabi itu. Itu uniknya Nabi. Di Nabi itu memang seperti itu. Luar biasa Nabi itu waktu Ramadan Allah. Sia yang berhubungan dengan Nabi, maka mereka pasti mulia. Itu dia. Contoh bu, jangankan awak orang yang beriman, orang kafir saja yang mencintai Nabi dimuliakan sampai gini. Siapa? Abu Thalib. Abu Thalib itu kan Islam lah. Sampai mati Abu Thalib itu tak beriman pada Nabi. Tak mau dia mengucapkan syahadat itu membela Nabi itu nangis. Padahal pembelaan Abu Thalib itu pak, sia yang berani meresahkan Muhammad lawannya. Jadi coba perjuangan Abu Thalib itu model itu, tapi jadi bu, walaupun Abu Thalib itu kafir, sampai hari ini manusia tetap memuliakan Abu Thalib. Kalau ibu menghina Abu Thalib, kalau ada orang yang berani sampai
orang yang berhubungan dengan Rasulullah itu mulia, termasuk awak. Awak itu Bapak Ibu umat yang mulia. Kenapa? Karena Nabi awak Nabi Muhammad. Kalau Nabi yang lain Bapak Ibu tidak akan dapat kemuliaan Nabi Muhammad. Nah itu dia. Yang kedua Bapak Ibu pakai mengerti SWT. Nabi Muhammad itu kenapa karunia untuk kita? Nabi Muhammad itu memberi syafaat untuk awak. Iko yang tidak ada pada nabi-nabi yang lain. Syafaat Nabi. Nabi itu ketika beliau akan wafat, datang malaikat maut mencabut nyawa Rasulullah, ditarik oleh malaikat maut yang paling lembut, ditarik lambe-lambe. Itu yang pertama. Terasa sakit di Nabi? Iya. Manggaretek gerama Nabi Pak itu mana sakit? Mulai itu ha. Lalu Nabi tanya Pak, sedang sakit itu Nabi tanya, hei malaikat maut, mau diiko lo engkau mencabut nyawa umatmu? Tak tahu ada Nabi dini itu Pak, umatmu diiko lo cabutnya. Sedang sakit bu, awak sedang sakit ke pengenai yang lain bu. Badan sulam sini bakunya Pak. Ku sedang sakit, sedang diranggui Bapak Ibu ha. Model iko lo engkau mencabut nyawa umatmu. Iyo ya Rasulullah, engkau ko yang paling lembut. Engkau wah lambrete kena dibuat, mati sakit Pak. Sakit Bapak Ibu rahmatullah. Lalu kata Rasulullah, ya Allah, limpahkan separuh sakit mati untuk umatku kamu, biar aku yang menanggung. Makanya buat tambah-tambah sakit matinya Nabi itu Bapak Ibu. Kalua palu keringat Nabi itu. Tidak ada orang yang mulia seperti itu dibandingkan dengan bahkan saudara kita yang terdekat, bahkan bini atau laki itu pada Nabi yang seperti itu. Anak yang kecil awak dan elok kawak, atau awak yang elok kanan, tentu kita bisa seperti itu. Tidak akan bisa Bapak Ibu rahmatullah. Maka Nabi itu menyerang ketika sakit itu, sakit luar biasa. Awak yang laksa paruh bu, rasa sakit mati itu. Bahkan rasa sakit mati dulu pernah menggambarkan saya kau jauh bisa kater aja wadah susilet. Tu ambil kulit ibu tu tarik kater kulit tu. Nah kurang lebih seperti itu rasa sakit mati. Itu yang terpanjang lembar gitu Bapak Ibu rahmatullah. Makanya ada orang yang mati terpanjang lembarnya karena sakitnya luar biasa. Dimulai Bapak dari mana? Dari ujung kaki. Mulai dingin di situ Pak. Jadi dari situ jangan ibu ini betul di rumah. Mulai dingin tu nari kate, habis itu mato mengikuti. Kalau lapeh nyawa, mato bang, mato tu tak bisa dikedipkan dong, tak bisa. Kenapa orang lewat? Makanya ada orang mati tabulala. Kalau ada orang mati tabulala, jangan timbul fitnah. Ya bu ya. Kau tahu tak? Ini kau jadi kau motor itu bulan nak kau tidak Pak awak kadang awak ekspresi aku kadang mana Pak betul. Baru itu bulan aku minta usul ini mengikuti nyawanya. Belum tentu orang yang mati matonya terbelah atau mati dalam bulan dah. Ya bu ya, jangan ada fitnah. Di situ tuh. Lalu Nabi itu bangkit besok di akhirat. Ketika Nabi bangkit, Nabi yang pertama dibangkitkan di padang mahsyar, Nabi itu bertanya, ya Jibril, ini hari apa? Ini hari yang Allah janjikan Muhammad, hari kebangkitan. Umat Abu Bakar, berarti lah kiamat tuh. Allah, umat Abu Bakar, umat engkau adalah umat yang pertama yang akan dibangkitkan ya Muhammad. Aman. Itu kata Jibril. Lalu Nabi dimasukkan ke dalam surga. Ketika Nabi masuk dalam surga, tak gembira Nabi itu, tak bahagia Nabi tadi itu. Badai dah. Yang takana umat akan disidang, awak akan disidang. Ya Allah, umat ambo akan disidang ini ibu yang boba acaranya. Tu Muhammad ambo ingin memberikan syafaat untuk mereka. Keluar Nabi tadi, keluar dari surga. Ketika Nabi keluar dari surga, Nabi mengumpulkan kita di padang mahsyar. Umat Abu kemari, geser kemari, geser kemari, geser kemari, geser Nabi. Nada umat Abu paikin. Kalau kita bercampur di situ Pak, nada paik di situ. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, sekian banyak manusia yang berkumpul, bagaimana engkau menandai kami yang mana umatmu atau yang tidak? Kata Nabi, dari cahaya wajah kalian akibat bekas dari wudhu yang kalian lakukan. Maka kau banyak berwudhu.
Pai ke pasar, wudhu cik lu. Gitu buat. Pai balik, wudhu dulu. Awak kai tak ke pasar? Pakai lipstick, pakai badan, pakai blush on, pakai blow on, ada belangkon, pakai satu. Pai balik model dulu. Makanya cantik awak pun dah alami dah Pak. Nak alami lah banyak zat-zat kimia di situ itu Bapak Ibu Ramadan, maka orang yang sering berwudu wajahnya bersinar dunia dan akhirat. Itu dia. Tapi jadi bayangkan wajah orang bercahaya bertindak dari itu di dunia, di akhirat dipisah dan lagi dipisah dikumpulkan. Dicik tampe untuk apa Nabi mengumpulkan? Dia ambil galih dari Nabi, dia ambil telaga Al-Kautsar. Ya kian ke umatnya minum cek Nabi. Sudah surang, pelari dulu Nabi balik. Nabi cek lain. Gila kurang cek lain, minum cek Nabi. Sudah itu balani lo Nabi balik, dan gila kurang cek lain, minum. Karena awak tak bisa mengamangan baralah oleh Nabi model itu. Lebih dari ratusan ribu tahun lamanya, bolak-balik seperti itu. Awak balari sari sudut di sekolah pandang tu, bawa tu badan dia, tak mati dia Pak. Nabi Bapak Ibu tak tahu. Itu perjuangan Rasulullah besok Pak. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh keluarga kita. Nabi yang bisa, Nabi yang lain tidak bisa melakukan itu. Maka rahmat awak itu ketika awak dijadikan umat Nabi Muhammad yang membuat Nabi Musa cemburu kepada kita. Selesai itu ketika Nabi menunggu di Sirah Al-Mustaqim. Apa yang didoakan Nabi? Selamatkan ya Allah, selamatkan, selamatkan. Cik-cik awak Pak di doa dan Nabi ditunggu cik-cik. Orang yang paling kencang menyeberangi Sirah Al-Mustaqim, mereka yang seperti kilat menyambar. Itu paling kencang betul. Baralah menyeberang itu tidak ada waktu yang tertentu menyeberang itu dikatakan Nabi, tapi sudah diteliti oleh orang, bahkan sampai miliaran tahun orang yang tercepat menyeberangi Sirah Al-Mustaqim itu. Itu paling kencang dulu. Awak nak nomor berapa? Dan nomor 2 sudah itu mode alam tabang. Nomor 3 mode kudo balari kancang. Sudah itu mode awak balari kancang Pak. Sudah itu awak nak berjalan capek. Sudah itu awak berjalan santai. Sudah itu ada yang berangkat, ada yang melo parut, ada yang bergelantungan menyeberangi itu. Kebanyakan umat Abu kata Nabi, mereka bergelantungan di atas. Itu yang membuat Nabi menangis Pak. Kenapa? Ketika Rasulullah melihat hujan yang turun Bapak Ibu, Nabi itu menangis. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang engkau tangisi? Aku mencari kalian besok, kata Nabi, menyeberangi Sirah Al-Mustaqim. Kalian banyak yang berjatuhan ke dalam neraka jahanam, banyaknya seperti hujan yang turun hari ini. Jangan awak salah satu itu. Itu pikir baik warahmatullahi wabarakatuh. Awak salah satu itu. Itu baik warahmatullahi. Lah masuk ke dalam surga. Sudah itu aman kan? Yang lapeh aman masuk dalam surga. Apakah Nabi senang lunai? Sudah itu Nabi berdoa kepada Allah dan orang banyak masuk dalam neraka itu dalam waktu yang lama rentangnya Bu. Tapi yang berpesike bukan dalam sehari 2 hari. Nabi sujud kepada Allah. Yang diminta Nabi itu apa? Ya Allah, umat Ambo masih banyak dalam neraka. Tuhan, Ambo ingin mengeluarkan mereka yang dalam hatinya ada iman sebesar biji kurma. Jadi keluar satunya. Mencari umatnya model itu dari Nabi. Apa kata Rasulullah kepada Allah, ya Allah, sampai hati engkau mengazab umat Ambo model itu. Nabi itu kalau sudah Nabi masuk surga belum? Sujud lagi dalam sujud yang lama. Alai Muhammad, masih aduh ya Allah umat Ambo dalam neraka. Tuhan, Ambo ingin mengeluarkan mereka yang mereka ada iman sebesar biji jagung. Dan keluar roh. Sudah itu alai badu ame balik Nabi. Ayat diminta dari Nabi, Ambo ingin mengeluarkan umat Ambo yang dalam hatinya ada iman sebesar biji zarrah. Ketik Bu, maka ukur iman kita sedang. Lalu yang terakhir, Nabi itu berdoa, ya Allah, ada lagi ya Allah, banyak lagi Muhammad dalam neraka itu. Tuhan, semasa mereka hidup di dunia bermaksiat, berzinakah,
membunuhkah, begangkah, koruptorkah, berjudikah, terserah. Tapi mereka umatku pernah mengucapkan la ilaha illallah dengan keikhlasan yang penuh, walaupun sekali seumur hidup ya Allah.